Hai semuanya, balik lagi nih dengan Rifki di sini. Jadi kali ini Mimin bakalan nyeritain lagi sebuah alur film yang berasal dari Korea Selatan, yaitu The Dude in Me. Yang dimana film ini mengisahkan seorang bos gangster kaya raya yang harus bertukar jiwanya dengan anak SMA yang selalu dibully di sekolahnya. Akibat kecelakaan yang menimpa mereka berdua, ngebuat kehidupan mereka berubah jauh. Mimin juga bakalan ngenalin siapa aja yang meranin di film ini. Ada Park Sung Won yang meranin sebagai Jang Panso, Jong Jin Young yang meranin sebagai Kim Dong Yoon, dan Ra Mi Ran yang meranin sebagai Mi San. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja Mimin akan mulai alur ceritanya. Di awal cerita, film dibuka di sebuah apartemen mewah yang ditinggalin bos gangster yang bernama Jang Panso dan istrinya yang bernama Seoyeon. Suatu hari, Panso ngedapat laporan dari anak buahnya kalau lahan yang mereka mau bikin mall masih terhalang sama toko kayu yang belum pindah. Panso langsung manggil anak buah kepercayaannya yang bernama Mancul. 장 과장, 예, 네가 애들 데리고 정원동 가서 확실히 처리해. 예, 알겠습니다. Setelah ngedapat perintah, Mancul datang sama anggota gangster yang lain dan langsung nyari Kim Jong-ki pemilik di tempat itu. Gak butuh waktu lama, Jong-ki sama anak buahnya dihajar sampai babak belur oleh Mancul dan kawan-kawan. Mancul juga ngancam kalau Jong-ki gak mau tanda tanganin surat yang dia kasih, maka tangan Jong-ki yang bakalan dipotong. Jong-ki yang sudah gak bisa apa-apa lagi mau gak mau ngenandatanganin surat yang dikasih Mancul. Scene pun pindah ke sebuah restoran dan terlihat juga ada Panso yang lagi makan malam. Gak lama Panso didatangin sama musuh bebuyutannya yaitu Bos Yang. Bos Yang ngebahas salah satu properti milik Panso yang dia incar duluan, tapi keburu diambil sama Panso. Karena Panso gak mau ngelepas properti yang dimauin Bos Yang, mereka pun hampir ribut di restoran itu. Keesokan harinya, Panso lagi nemuin bosnya yaitu Ketua Han, yang dimana Ketua Han adalah mertuanya sendiri. Mereka lagi ngebahas properti yang diincar sama Bos Yang. Ketua Han pun nyuruh Panso buat hati-hati karena Bos Yang yang sangat licik. Lalu Panso dan Mancul lagi ngecek salah satu gedung milik Panso yang sudah dibangunnya selama 18 tahun. 축하. 아직 멀었어? Gak lama Panso pergi dari situ dan ngedatangin salah satu kedai makanan yang sering Panso datangin dulunya. Panso kaget karena pemiliknya bukan wanita yang dia cari. Pemilik kedai itu pun ngasih tahu kalau wanita yang Panso cari sudah meninggal. Panso pun makan mie ramen yang ia pesan tadi. Karena rasanya gak kayak yang dulu, si Panso jadi gak selera makan dan langsung ngebayar mie ramennya. Terlihat juga di kedai ramen itu ada anak SMA yang culun bernama Dong Yun. Lalu Dong Yun pun ngedapat telepon dan sepertinya buru-buru mau pergi dari situ. Ketika mau bayar, Dong Yun ngelupa ngebawa dompetnya. Pemilik kedai itu pun nyuruh Dong Yun buat pergi duluan dan malah nyuruh si Panso buat ngebayarin mie ramen yang dimakan Dong Yun. Setelah ngebayar, pemilik kedai itu pun ngatain kalau dia punya hadiah buat si Panso. Panso segera pergi dari situ dan ngomel-ngomel sendiri kalau dia nggak bakalan kembali lagi ke tempat ini. Tiba-tiba Panso berhenti karena mobilnya kehalang sama truk sampah yang ada di depan. Gara-gara lama, Panso keluar dari mobilnya dan lagi nelpon seseorang. Dong Yun yang lagi di atas gedung kayaknya lagi mau ngambil sepatu yang kegantung dan tiba-tiba Dong Yun jatuh dari atas dan nimpa Panso yang ada di bawah. Pas Panso bangun, tiba-tiba dia sudah ada di rumah sakit. Gak lama ada perawat yang datang dan anehnya si perawat malah manggil Panso dengan sebutan Nak. Karena Panso udah sadar, si perawat pergi mau manggil dokter. Panso segera keluar dari ruangannya sambil sempoyongan. Tiba-tiba Panso kaget karena ngeliat tubuh aslinya ada di kamar yang lain.
Panso masuk ke dalam buat mastiin, dan ternyata benar, itu memang badannya dia. Gak lama, dokter datang sama Jongki. Panso makin bingung nih, langsung aja dia ngecek ke arah kaca, dan ternyata Panso ada di dalam tubuhnya Dongyun. Dokter pun ngejelasin ke Jongki kalau menurut dia, Dongyun lagi ngalamin yang namanya amnesia atau lupa ingatan gitu. Jadi Dongyun lupa semuanya termasuk sama Jongki, ya ayahnya sendiri. Setelah itu Panso yang lagi duduk seperti masih gak percaya kalau dia ada di tubuhnya orang lain. Tiba-tiba Panso ingat sama anak SMA yang ada di kedai waktu itu. Panso juga ingat perkataan wanita yang punya kedai. Mungkin ini hadiah yang wanita itu maksud. Panso segera kembali lagi ke kedai itu. Pas dia nyampe, ternyata kedainya tutup dan barang-barangnya lagi pada dikeluarin. Lalu orang di situ ngasih tahu kalau tempat itu sudah lama bangkrut dan tutup. Setelah Panso dibolehin pulang dari rumah sakit, Jongki langsung ngebawa Panso ke rumahnya dan langsung masakin makanan kesukaan Dongyun. Pas mereka mau makan, Panso kaget ngelihat porsi makanan yang dibikin sama Jongki. Awalnya Panso nolak gak mau makan karena terlalu berminyak dan gak sehat juga. Panso nyoba ngetes satu gigitan, tiba-tiba pusing kepalanya Panso. Sadar-sadar semua makanan yang ada di depan Panso habis dimakan. Jongki juga ngatain kalau besok bakalan ngantarin Panso ke sekolah dan pengen nyari tahu penyebab dia jatuh dari atas gedung karena apa. Keesokan harinya mereka berdua nemuin kepala sekolah. Di sini Jongki langsung nanya sama kepala sekolah, apa anaknya jadi korban bully. Makanya dia coba bunuh diri. Karena yang dia tahu selama ini Dongyun gak pernah senekat itu. Gak lama Panso langsung nyuruh Jongki buat pulang aja. Dia bakalan nyelidikin sendiri apa yang terjadi sebenarnya sama dia. Panso pun minta buat diantarin ke kelasnya. Sesampai di kelas terlihat ada beberapa murid kayaknya gak suka pas Panso datang. Istirahat pun tiba. Pas Panso mau makan barang yang lain, malahan Panso dijauhin, kayak risih gitu sama dia. Gak lama di depan Panso ada siswi bernama Hyunjung lagi digangguin sama beberapa murid. Salah satunya bernama Yeonji. Tiba-tiba Yeonji langsung numpahin minumannya ke dalam makanan Hyunjung. Habis itu malahan Hyunjung disuruh makan nasi yang ditumpahin sama minuman Yeonji. 쉰다? 와, 맛있겠다. Karena keributan yang dibuat, Panso yang keganggu langsung negur mereka. Gara-gara nggak terima ditegur, Panso langsung didatangin. Ya Mimin sebut aja yang ngedatangin Panso ini si anak nakal. Pas anak nakal ini mau ngegampar Panso, keburu ketahuan sama guru. Jadi anak nakal ini langsung nyuruh Panso buat nemuin dia di belakang sekolah. Panso pun datang sesuai permintaan anak nakal ini. Si anak nakal ini ngejelasin kalau jangan sosok jadi jagoan di sekolah. Dia juga harus ngelakuin hal yang biasa Dongyun lakuin, yaitu jadi babu mereka. Karena yang di dalam tubuh Dongyun sekarang Panso langsung nolak dan langsung ngasih pelajaran ke anak nakal ini. Panso pun langsung pergi dari situ. Tapi ada teman sebangku Panso ngeliat kalau Dongyun berani ngelawan anak-anak nakal yang ngeganggu mereka. Gara-gara si anak-anak nakal ini takut kalau entar teman sebangkunya Panso ini ember ke yang lain, dia pun mau ditelanjangin. Tiba-tiba pas Panso keluar dari toilet, malah kejepit mereka berdua. Gara-gara badan Dongyun yang gendut. Panso maksa biar bisa keluar, yang ngebuat mereka semua jatuh. Panso langsung ngambil handphone si anak-anak nakal itu dan ngeliat isi dalamnya. Kayaknya ada banyak rahasia tentang Dongyun di situ.
Panso langsung ngebawa pulang dan ngebuka sebuah video. 내가 저거만 가지고. 이 난간에서부터 쭉 걸어서 저기 걸려있는 현정이 신발. Ternyata yang ngebuat Dongyun jatuh dari atas gedung gara-gara mau ngambil sepatu Hyunjung yang disangkutin. Keesokan harinya, si anak-anak nakal itu langsung dipukulin sama bos mereka. Bosnya marah gara-gara video yang ngebuat Dongyun jatuh belum dihapus. Gak lama datang Panso sama teman sebangkunya. Panso pun ngembaliin handphone yang ia ambil kemarin dan sudah nyalin video sebagai jaminan. Panso juga ngatain kalau jangan pernah ngeganggu mereka lagi. Shin pun pindah ke sebuah apartemen. Di sana Seoyeon terlihat lagi selingkuh sama seorang pria. Gak lama mereka ketahuan dan dicegat sama Bos Yang. Bos Yang pun langsung nunjukin foto-foto perselingkuhan Seoyeon dan bermaksud mau ngasih foto itu ke ketuahan atau ayahnya. Karena ayahnya gak suka perselingkuhan. Jadi di sini Bos Yang nyuruh Seoyeon buat ngebantu dia. Di sini Mancul lagi ngejaga tubuh bosnya yang lagi koma. Tiba-tiba ada yang datang, yang ternyata itu si Panso. Panso datang ke situ buat ngejelasin ke Mancul, anak buah kepercayaannya, apa yang terjadi sama dia. Setelah ngomong panjang lebar, mereka berdua pun keluar buat ngobrol. Mancul yang masih penasaran, nyoba mastiin dan mau nyubit pipinya Panso. Tapi tatapan matanya Panso yang ngebuat Mancul percaya kalau dia memang bosnya. Panso nanya kenapa Mancul mau nungguin dirinya setiap hari. Di sini Mancul ngatain kalau semenjak kecelakaan jadi kayaknya ada ancaman gitu yang pengen ngecelakain Panso di rumah sakit. Jadi Mancul terpaksa ngejagain. Keesokan harinya pas Panso lagi pulang sekolah, tiba-tiba gak sengaja ditabrak Hyunjung dan ngeliat bonekanya jatuh. Panso langsung ngejar Hyunjung dan mau ngembaliin bonekanya. Gak lama, tiba-tiba ibunya Hyunjung yang bernama Misen manggil. 땡땡이 치고 어디 갔었어? Panso kaget karena dia ngeliat Misun ada di sini. Ternyata itu wanita yang dicari Panso pas di kedai ramen waktu itu. Karena gak sadar Panso yang manggil nama Misun terus, Misun marah gara-gara dianggap gak sopan manggil nama orang tua. 정신 아니라고. 머리 다친 거라. Panso berhenti. Ternyata selama ini Hyunjung anaknya Misun. Panso juga keinget zaman pas mereka masih pacaran dulu. Panso pun langsung merintahin Mancul buat ngambil rambut yang ada di tubuh aslinya. Dan keesokan harinya ketika Panso lagi di kelas, tiba-tiba ngejambak rambutnya Hyunjung buat ngambil rambutnya. Mancul ngasih hasil tes rambut mereka. Dan hasilnya 99,9% anak kandungnya Panso. Panso seperti nggak percaya kalau Hyunjung memang anaknya. Keesokan harinya pas di kelas, Hyunjung didatangin lagi sama Yeonji. Dan malah nuduh Hyunjung nyuri lipstiknya. Karena Panso nggak mau lihat putrinya dibully, ia pun ngomong kalau dia yang nyuri lipstiknya Yeonji dan ngebuangnya. Panso langsung nemuin Mancul dan merintahin Mancul buat ngehajar murid-murid yang ngebully anaknya. Tapi di sini Mancul nolak karena dia nggak bisa ngehajar anak di bawah umur. Terlihat Seoyeon lagi nemuin ayahnya. Seoyeon ngasih selembaran kertas yang dimana kertas itu nunjukin kalau Panso gelapin dana kantor sebesar 3 juta dolar. Ya yang pasti Seoyeon sudah ngefitnah suaminya sendiri karena disuruh sama Bos Yang. Panso sama Mancul lagi nyantai di dalam mobil. Dan Panso minta saran ke Mancul, gimana caranya bisa dekat sama anaknya. Mancul pun ngasih saran buat olahraga dan ngurusin badannya Dongyun yang makin lebar. Dan Mancul juga bakalan ngajarin Hyunjung bela diri, biar nggak dibully lagi. Keesokan harinya, sesuai saran Mancul, Panso sama Hyunjung datang ke tempat gym dan mulai latihan sama Mancul.
Singkat cerita, Panso pun berhasil ngerubah tubuhnya Dongyun jadi kurus dan sispek. Sesampai di sekolah, semua murid terpesona ngeliat Dongyun yang sudah berubah jadi lebih ganteng. Bahkan Yeonji yang dulunya ilfil sama Dongyun jadi ikutan terpesona juga. Hyunjung pun ngajak Panso ke rumahnya. Terlihat di sana banyak foto-foto masa kecilnya Hyunjung. Panso juga nggak sengaja nemuin buku-bukunya Hyunjung dan terlihat tulisan kalau dia kangen sama ayahnya. Saat Jongki selesai kerja, ia pun senang karena dapat gaji yang lumayan banyak dan niatnya mau makan steak bareng Dongyun. Tiba-tiba si Jongki dicegat sama rentenir dan dipukulin karena Jongki punya hutang sebesar $80.000. Gak lama Panso datang mau misahin, tapi malahan bos rentenir itu ngajak berantem. Pas Panso mau berantem, Jongki langsung ngalangin. Lalu Panso pun langsung nyuruh si Mancul buat ngedatangin bos rentenir itu, buat ngasih pelajaran ke mereka. Gak butuh waktu lama, Mancul ngalahin mereka semua, termasuk bos rentenir. Mancul langsung minta ke bos rentenir itu buat nurunin hutangnya Jongki jadi $5.000. Keesokan harinya, Panso ngebuatin Jongki bubur. Karena dia kasihan ngeliat Jongki yang babak belur dihajar semalam. Jongki juga bahagia kalau hutangnya sudah diturunin sama rentenir. Pas di sekolah ketika istirahat, Hyunjung yang lagi bawa makanan gak sengaja tertabrak sama Yeonji, yang ngebuat makanan Yeonji tumpah. Karena Yeonji mau mukul, Hyunjung langsung ngelawan. 뭐래 이 병신. 병신 같은 왕따년이. Panso yang lihat putrinya bisa ngelawan jadi bahagia. Misun pun berterima kasih kalau sudah ngebantuin Hyunjung dan ngebuatin Panso ramen. Pas Panso nyobain, ia pun seneng karena ramen buatan Misun ini yang Panso cari. Misun juga ngatain kalau dia dulu sering makan ini sama ayahnya Hyunjung. Gak lama ada pelanggan yang lagi mabuk datang. Pas Misun mau ngelayanin, tiba-tiba pria itu nepok ke si Misun. Panso yang marah ngelihat Misun digituin langsung ngedatangin dan terjadilah keributan. Misun pun langsung ngedatangin Panso dan langsung nanyain sebenarnya dia siapa. Karena setiap sama dia, Dongyun selalu manggil nama Misun. Panso pun ngejelasin kalau dia sudah bertukar tubuh sama Dongyun akibat kecelakaannya mereka. Awalnya Misun gak percaya. Setelah ngedengar penjelasan Panso, akhirnya Misun percaya. Karena Misunnya masih sakit hati karena ditinggal Panso, ia pun langsung ngusir Panso dari situ. Pas Hyunjung lagi nyantai sama Panso, gak lama datang pria yang ngedatangin Hyunjung. Pria itu adalah senior di sekolahan mereka. Dan cewek-cewek juga pada suka sama dia, termasuk Hyunjung. Pria itu ngundang Hyunjung ke pesta ulang tahunnya. Misun yang lagi duduk ngedapat pesan dari Panso buat nemuin dia di restoran pertama mereka bertemu. Misun pun datang buat nemuin Panso. Di sini Panso benar-benar nyesel dan minta maaf kalau dia sudah ninggalin Misun gitu aja. Dan malah milih Seoyeon. Karena Misun yang masih marah, ia langsung pergi dari situ. Tiba-tiba, Panso langsung narik Misun dan nyium di tengah orang banyak. Misun langsung ngegampar Panso dan narik Panso keluar dari situ. Gak lama, tiba-tiba ada telepon dari teman sebangkunya Dongyun. Dia ngasih tahu kalau Hyunjung dalam bahaya di pesta ulang tahun senior itu. Panso langsung ngebawa Yeonji sama yang lain buat nunjukin jalan. Ketika Hyunjung lagi ngumpul sama senior itu, Hyunjung dipaksa minum alkohol. Kayaknya Hyunjung dijebak.
Di situ juga ada bos dari anak-anak nakal itu. Gara-gara Hyunjung nolak, senior itu langsung nyiramin alkohol yang dia pegang ke Hyunjung. Panso pun sampai di sana dan langsung ngehajar penjaga yang ngalangin dia. Panso pun langsung nyariin Hyunjung dan akhirnya ketemu. Pas Panso mau ngebawa Hyunjung pulang, malah dihalangin sama senior itu dan langsung nyuruh anak buahnya buat ngehajar Panso. Yeonji yang ngeliat kerennya Dongyun ngelawan si anak-anak nakal itu jadi makin suka sama Dongyun. Panso langsung ngebawa Hyunjung pergi dari situ. Keesokan harinya, Mancul nemuin Panso. Mancul ngasih tahu kalau Panso dituduh sudah ngegelapin dana 3 juta dolar. Dan istrinya juga berpihak sama bos Yang. Panso langsung nyuruh Mancul buat ngasih sebuah surat ke mertuanya. Panso yang lagi di jalan tiba-tiba didatangin sama Yeonji. Yeonji langsung nanyain hubungan Dongyun sama Hyunjung. 형이랑 사귀는 거야? 졌어? 우린 절대 그런 관계 아니야. Karena Yeonji tahu Dongyun gak pacaran sama Hyunjung, ia pun ngasih kotak yang isinya ada tulisan kalau dia suka sama Dongyun. Gak lama datang Hyunjung dan langsung ngajak Dongyun kencan. Panso pun langsung pergi dari situ karena gak mungkin kencan sama anaknya sendiri. Hyunjung pun nemuin ibunya dan ngatain kalau dia mau kencan sama Dongyun. Misun yang ngedengar itu langsung marah. 기집애가 미쳤어. 죽어도 안 돼. 걔 정말 이상하네. 꿈도 꾸지 마. Saat Panso mau pulang dari sekolah, tiba-tiba ia ditarik sama Misun. Misun marah karena bisa-bisanya putrinya ngajak Panso kencan. Gak lama, Hyunjung datang dan nanyain perkataan mereka. Karena Panso yang gak mau ngemacarin anaknya sendiri, jadi Panso ngatain ke Hyunjung kalau dia suka sama ibunya bukan sama Hyunjung. Terlihat bos yang nyelinap masuk ke dalam kamarnya Panso dan mau nyelakain tubuh aslinya Panso. Tiba-tiba Panso bangun dari komanya, yang ngebuat bos yang kaget dan kesandung sampai ia pingsan. Dongyun pun langsung ke rumahnya dan ngerengek sama Jongki kalau dia berubah jadi tua. Gak lama Panso datang dan ngejelasin apa yang terjadi sama mereka berdua. Setelah ngejelasin panjang lebar, akhirnya Jongki percaya kalau jiwa mereka ketukar habis kecelakaan itu. Karena Dongyun sudah sadar, Panso langsung minta bantuan ke Dongyun. Mereka pun langsung datang ke rumahnya Misun dan pura-pura kalau jiwa mereka sudah ketukar. Pas Dongyun mau minta maaf ke Misun, tiba-tiba datang bos yang sama anak buahnya. Karena Dongyun langsung mewek karena takut, jadi ketahuan kalau mereka berdua pura-pura. Panso pun langsung nyuruh Misun sama Dongyun buat masuk ke dapur dan jangan keluar. Karena Panso yang sudah kalah dan mau dibunuh sama bos Yang, Misun pun langsung keluar dari dapur sambil ngebawa gas dan mau ngeledakin gas itu. Bos yang gak mau ngambil resiko langsung segera kabur dari situ. Misun pun langsung aja berdiri dan meluk tubuh aslinya Panso, walaupun dia tahu jiwa mereka belum benar-benar balik. Seoyeon lagi ngedatangin ayahnya. Sepertinya di sini Seoyeon sudah ketahuan sama ayahnya kalau dia hianatin keluarganya. Ayahnya juga ngasih surat yang Panso buat. Seoyeon masih yakinin ayahnya kalau dia nggak tahu apa-apa. Langsung aja ayahnya nyuruh ngebawa bukti yang lain
Ternyata selingkuhannya Seoyeon juga ditangkap sama ayahnya. Jadi Seoyeon sudah nggak bisa apa-apa lagi. Panso juga sepertinya dipanggil buat nemuin mertuanya. Mau nggak mau, Dongyun yang ada di dalam tubuhnya Panso harus ngadapin langsung mertuanya. Dongyun yang sudah dipasangin alat di telinganya harus ngikutin apa yang dikatain sama Panso buat ngejawab pertanyaan mertuanya. Karena mertuanya sudah nggak percaya lagi sama putrinya, jadi dia ngewarisin semua kekayaannya sama Panso, termasuk uang yang digelapin sama putrinya. Lalu Seoyeon juga ngebahas kalau Panso juga selingkuh dan sudah punya anak yang umurnya 17 tahun. Langsung kaget mertuanya Panso kalau Panso juga ternyata selingkuh. Pas Panso mau ngatain ke Dongyun, tiba-tiba alat monitor mereka putus sambungan. Dongyun pun langsung ngatain kalau Panso memang punya anak. Dan dia juga rela ngembaliin semua warisan yang sudah diberiin sama dia. Dia juga mau terlepas dari kerjaannya jadi seorang gangster. Mertuanya pun gak bisa ngelarang apa yang mau Panso lakuin sekarang. Jadi ia pun ngizinin apa yang dimauin Panso. Dongyun pun segera keluar dari situ dan nemuin Panso. Gak lama Panso langsung meluk Dongyun dan berterima kasih kalau dia sudah berhasil ngelepasin dirinya dari pekerjaan sebagai gangster. Gak lama datang Seoyeon dan langsung ngebut dan mau nabrak Panso. Panso pun langsung ngedorong Dongyun agar dia nggak ikut ketabrak sama dia. Pas di rumah sakit, gak lama datang Hyunjung sama Misun. Hyunjung langsung ngeliat ke arah tubuh aslinya Panso dan ngatain ke ibunya kalau dia mirip sama ayahnya. Panso yang sudah gak kuat lagi langsung gak sadarkan diri, dan Dongyun pun ikutan gak sadarkan diri juga. Panso yang ada di ruangan operasi didatangin lagi sama wanita yang di kedai hari itu dan ngatain apa Panso suka sama hadiah yang dia kasih. 내 선물은 마음에 들었단가? 네 새끼 참기래 고생이 많지. Gak lama, Panso pun tertidur. Di akhir cerita, 6 bulan pun berlalu. Dongyun yang sudah balik ke tubuh aslinya, tiba-tiba jadi idola di dalam kelasnya. Teman sebangkunya pun ngatain kalau berkat dia, bos anak-anak nakal itu dipindahin dari sekolah. Dongyun juga bingung, orang-orang jadi baik sama dia, termasuk Yeonji yang masih suka sama dia. Hyunjung langsung ngajak Dongyun ke tokonya. Di sana juga ada Panso yang sudah balik ke tubuh aslinya. Mancul juga ternyata ikut keluar dari kerjaan gangster dan kerja di toko ramen Misun dan Panso. Ya, itu dia tadi alur cerita dari film The Dude in Me. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah setia nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa sebelum berpisah, boleh dong tinggalkan like di bawah dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!